welcome to this video. Nah, di video kali ini kita akan berbincang sedikit tentang tema orang muda yang menyatukan dalam persaudaraan. Nah, pepatah itu mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natalia Dini Putri yang akan menemani teman-teman semua dalam perbincangan kita pada saat ini. Nah, di samping saya sudah ada saya Susana Manik Warautari dan dia akan menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja kita cus ke pertanyaan di bawah ini. Oke, San, aku tuh penasaran dah. Kenapa sih kamu memilih tema orang muda yang menyatukan saudara ini? Nah, jadi sebenarnya gini Dini dan teman-teman semua, alasan saya pribadi ingin mengangkat tema ini itu karena dari pengalaman pribadi saya dan saya juga melihat banyak kejadian juga beberapa orang muda itu yang masih sering untuk membeda-bedakan teman, membeda-bedakan baik itu secara suku, ras, agamanya gitu. Dan juga kadang banyak banget nih orang muda yang lebih memilih-milih temannya dan tidak mau untuk memasukkan dia ke dalam grupnya atau circle-nya. Sedangkan orang muda sekarang nggak tahu itu circle, pasti tahu lah semua circle. Nah, jadi banyak sekali orang muda itu terkadang nggak mau membaur dengan temannya, bahkan merasa dirinya itu lebih baik daripada temannya itu. Apalagi orang muda yang sekarang ini itu sedang marak-maraknya untuk mencari jati dirinya, jadi pasti akan mudah terpengaruh oleh dunia luar. Dan sebagai orang muda saja kita pasti sering melihat masalah-masalah orang muda itu, kekerasan, bullying terutama itu, yang pastinya itu akan menjatuhkan mental bagi setiap orang yang dibulinya. Juga sebagai orang muda kita harusnya mampu juga menjadi contoh bagi masyarakat sekitar dan juga teman-teman di sekitar kita agar mampu terciptanya sebuah kerukunan antar sesama manusia. Juga kita sebagai orang yang beriman, kita harus mampu menjadi saudara bagi teman-teman kita yang lemah, yang miskin, yang menderita dan juga merasa tersingkirkan. Wah, ternyata relate banget ya, ternyata. Nah, menurut kamu sendiri nih, sebagai orang muda kan pastinya punya dong pengalaman yang kayak gitu. Nah, itu gimana sih? Kalau dari aku pribadi sih, sebagai orang muda ya, untuk mencari jati dirinya itu wajar lah ya, karena kita juga masa-masa pertumbuhan untuk menjadi dewasa. Dan saya pribadi juga pernah mengalami hal yang sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Saya juga masih sering untuk merasa membeda-bedakan teman, apalagi memiliki pemikiran bahwa teman itu nggak sesuai dengan kriteria saya. Tapi setelah saya sadar bahwa pertemanan atau persahabatan itu tidak bisa dilihat melalui ras, suku maupun agamanya, karena saya ingat salah satu semboyan dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu menggambarkan sebuah perbedaan itu baik. Jadi dia meskipun berbeda tetapi tetap bisa bersatu, tetap berjuang bersama-sama. Dan persahabatan juga sama. Itu bukanlah sebuah hubungan yang lewat aja, tapi stabil, setia, dan juga semakin dewasa seiring dengan berjalannya waktu. Benar juga ya itu. Oh iya, tadi kan kamu sempat menyinggung tentang krisis kan ya. Nah, ada nggak sih dokumen lain selain itu, dan pandangan tentang dokumen itu apa sih kamu tahu? Oh, tentu ada Dini. Dokumen lain
selain Christus Vivit tentang persaudaraan itu dalam ensiklik Fratelli Tutti. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mampu menciptakan kasih persaudaraan dengan menghadapi setiap perbedaan. Kita juga harus mampu membuka diri terhadap orang lain dan memperdalam pemahaman kita tentang mereka. Jadi meskipun nih kita berbeda suku, ras, agama maupun kebudayaan, tetap harus kita saling merangkul satu sama lain. Karena kita diciptakan Tuhan juga karena kasih yang harus kita laksanakan seperti Yesus yang menunjukkan kepedulian dan persahabatannya dengan para muridnya. Oh, gitu. Selain itu, kita juga bisa melihat kaitan dalam ensiklik Fratelli Tutti bagaimana Bapak Paus Fransiskus juga menekankan pentingnya membuka diri terhadap orang lain dan belajar dari pengalaman. Hal ini dapat dilakukan dengan cara kita memperdalam pemahaman kita tentang agama, tentang budaya, dan kepercayaan mereka. Jadi tidak hanya kita memperdalam iman kita, tetapi kita juga mampu untuk belajar tentang kebudayaan mereka, agama mereka. Dan dalam hal ini, hal yang mencerahkan itu harus dijalankan dengan penuh rasa hormat, saling mendengar, saling menghargai satu sama lain. Dan maka dari itu kita sebagai orang muda tentunya sangat mengedepankan sisi semangat muda yang mampu menciptakan kebersamaan sejati tanpa memandang status baik itu ras, suku maupun agamanya. Wah, gitu. Nah, selain itu, ada nggak sih dasar dari kita suci tentang arti persahabatan? Tentu saja ada dong. Nah, di kitab suci aku menemukan begini bunyinya. Sahabat setiawan tiada ternilai. Nah, itu dari Sirat bab 6 ayat 15. Dan dengan memiliki teman-teman, kita belajar membuka diri, memahami, memperhatikan orang lain, dan keluar dari kenyamanan dan keterasingan kita untuk membagikan hidup. Karena sahabat yang setia itu tidak ternilai. Nah, begitu pula persahabatan sangatlah penting. Karena Yesus sendiri menghadirkan dirinya sebagai seorang sahabat bagi umatnya. Dari Injil Yohanes tentang Yesus menghadirkan dirinya sebagai seorang sahabat, itu kita dapat belajar bahwa kita harus mencontoh Yesus yang mampu hadir bagi umatnya. Kita harus mampu hadir bagi teman-teman kita tanpa harus kita membedakan mereka satu sama lain. Ternyata yang kita suci juga mengatakan hal yang sama ya? Iya, betul sekali itu. Oh begitu. Wah, jadi banyak ini pengalamanku. Ensiklik yang kita pelajari juga, kita suci juga sangat relate banget loh dengan tema ini. Nah, pasti ada dong kayak mungkin niat atau apapun yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, betul banget. Pasti ada dong aksi konkretnya. Dari kita tadi belajar dari Yesus sendiri, dalam konteks ini kita mampu mewujudkan aksinya. Kita dengan segala keharmonisan, segala kedamaian, dan semakin cinta terhadap sesama kita, kemudian tidak saling menghakimi. Karena melihat situasi kita saat ini, banyak sekali orang-orang yang tidak dapat memahami makna dari perbedaan itu sendiri. Dari pribadi, aksinya mungkin bisa, kalau dari saya, untuk teman-teman yang lain juga, memulai dari diri sendiri, yaitu dengan membaur dengan teman-teman yang merasa tersingkirkan, tidak membeda-bedakan teman dalam hal suku, ras maupun agamanya. Kita semua sama. Lalu aku juga ada ide kreatif juga. Inisiatif bisa dilakukan oleh teman-teman muda yang ada di rumah untuk memperkuat persahabatan dalam perbedaan. Misalnya nih, dengan mengadakan
acara seni atau pertunjukan musik dan festival yang membawa orang-orang dari berbagai latar belakang dan perbedaan yang ada di Indonesia ini. Wah, keren banget ya konkretnya. Nah, teman-teman muda, ternyata perbincangan kita sudah berakhir sampai di sini nih. Tapi sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan ke teman-teman. Silakan. Oke, satu aja sih pesanku bagi teman-teman muda semuanya, kita perlu menghargai sesama kita tanpa membeda-bedakan. Tugas kita sebagai orang muda itu harus mampu untuk menjadi pemersatu dalam persaudaraan dengan teman-teman kita yang tersingkirkan, dan juga kita tidak membeda-bedakan teman-teman kita. Untuk memulai itu bisa mengawali dengan diri kita sendiri untuk belajar menjadi pribadi yang pemersatu agar menjadi contoh nantinya bagi teman-teman kita lainnya. Karena ingat bahwa kita ini adalah saudara. Tidak ada yang merasa tersingkirkan dan terasingkan, agar tidak ada juga yang merasa minder dan malu untuk berbaur dengan teman yang lainnya. Nah, jangan lupa tuh pesannya diingat dan dilaksanakan juga. Nah, baiklah, demikian perbincangan kita tentang tema kita pada saat ini. Semoga dapat termotivasi ya untuk terus menghargai sesama tanpa membeda-bedakan. Nah, saya Natalia Dini dan Saya Susana Mani. pamit undur diri dan sampai jumpa.